Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke materi tentang gaya. Gaya ini merupakan suatu tarikan atau dorongan di mana adanya gaya ini dapat menimbulkan perubahan dari kecepatan, arah gerak, dan juga bentuk suatu benda. Nah, lalu ada macam-macam gaya. Di sini dibagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan sifatnya, ini dibagi lagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Jadi gaya sentuh ini merupakan gaya yang disebabkan oleh adanya sentuhan. Contohnya, seperti gaya otot, gaya pegas, dan juga gaya gesek. Kalau gaya tak sentuh berarti gaya tanpa terjadinya persentuhan. Contohnya seperti gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Kalau berdasarkan penyebabnya, ini terdiri dari gaya otot, ya, berasal dari otot. Gaya mesin berarti gaya yang berasal dari mesin. Gaya pegas ini gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya gravitasi berarti gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik bumi. Ada gaya potensial dan juga gaya kinetik. Satuan dan resultan dari gaya. Satuan dari gaya itu adalah Newton. Gaya 1 Newton ini adalah gaya yang memberikan percepatan 1 meter per second kuadrat pada benda yang masanya 1 kilogram. Lalu alat pengukur gaya ini disebut dinamometer. Nah, anak-anak di sini ada rumus dari gaya, yaitu F sama dengan M dikalikan A. F itu adalah gaya, ya, yang satuannya Newton. Lalu M adalah massa benda, yang satuannya kilogram, dan A adalah percepatan yang satuannya meter per second kuadrat. Lalu resultan gaya. Ini merupakan penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Di sini ada resultan gaya searah. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar tanda panah ini menunjukkan gaya. Di sini ada dua gaya, F1 dan juga F2. Dan ini arahnya sama. Sehingga kalau arahnya sama, rumusnya R sama dengan F1 ditambahkan F2. Gimana kalau misalnya arahnya sama semua dan gayanya lebih dari 2? Ya, kalau begitu berarti tinggal ditambahkan saja. Ya. Ingat, arah ke kanan itu positif nilainya atau plus, arah ke kiri yaitu negatif nilainya minus. Ya. Lalu resultan gaya berlawanan arah. Nah, ini berlawanan dari gaya searah. Ya, kebalikannya. Di sini sama, ada dua gaya, F1 dan F2, di mana F1-nya ini arahnya ke kanan, F2-nya arahnya ke kiri. Maka rumusnya adalah R sama dengan F1 dikurangi F2. Jika F1-nya lebih besar dibandingkan F2, maka rumusnya F1 dikurangi F2. Tetapi kalau F2-nya lebih besar dibandingkan dengan F1, maka rumusnya F2 dikurangi F1. Paham ya? Nah, di sini ada contoh soal, perhatikan gambar, di mana benda ini memiliki 3 gaya, F1, F2, dan F3. Besar resultan gaya dan arah dari ketiga gaya tersebut adalah, kita masuk ke pembahasan. Diketahui di sini F1-nya adalah 6 Newton, F2-nya adalah 8 Newton, dan F3-nya adalah 7 Newton. Yang ditanya adalah besar resultannya dan arahnya, ya. Kalau ada soal seperti ini, kalian lihat yang searah di sini adalah F2 dan F3. Yang berlawanan arah adalah F1.
Kalau ada yang searah, kita tambahkan dulu, baru dikurangi yang berlawanan arah. Maka rumusnya adalah R sama dengan F2 ditambah F3 dikurangi F1. Kita masukkan angkanya, berarti 8 Newton ditambah 7 Newton dikurangi 6 Newton. 8 tambah 7 adalah 15, dikurangi 6 adalah 9. Berarti arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena jumlah gayanya lebih besar dibandingkan ke kiri. Paham ya? Lalu ada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang timbul akibat persentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya misalnya seperti kaki dan lantai, sehingga pada saat berjalan tidak tergelincir. Lalu apalagi contohnya ada ban kendaraan ya dengan permukaan jalan. Nah, di situ sehingga ban ini dapat bergerak ya. Gaya gesek ini dibagi menjadi dua macam. Ada gaya gesek statis, gaya yang terjadi pada benda yang diam, dan gaya gesek kinetis, gaya yang terjadi pada benda bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek yaitu yang pertama permukaan benda yang bersentuhan, jadi harus saling bersentuhan, gaya normal atau gaya berat benda yang bergesek, dan juga luas permukaan benda yang bergesekan. Nah, anak-anak ini ada token ya, agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang terakhir adalah gaya berat. Berat ini merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu berat. Nah, di sini ada rumus W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda, M adalah massa benda, ya, satuannya kilogram, berat benda satuannya newton, dan G adalah percepatan dari gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal. Berat suatu benda adalah 34,3 newton jika percepatan gravitasi buminya adalah 9,8 newton per kilogram, maka massa benda tersebut adalah titik-titik berapa gram, ya. Kita masuk ke pembahasan. Yang diketahui dalam soal adalah W-nya, berat bendanya, yaitu 34,3 newton. Lalu G-nya, ya, percepatan gravitasi buminya 9,8 newton per kilogram. Yang ditanya adalah M-nya, massanya. Maka, karena yang ditanya M-nya, maka rumusnya M sama dengan W per G. Berat benda dibagi percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya, 34,3 dibagi 9,8, yaitu 3,5 kg. Karena yang ditanya masanya satuannya dalam bentuk gram, berarti kita harus mengubahnya, ya. Kilogram ke gram yaitu 1000. Berarti 3,5 dikalikan 1000 sama dengan 3.500 gram. Jadi massa benda tersebut adalah 3.500 gram, ya. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk dicatat dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya, dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.